Kenshin mengingat masa lalunya saat masih menjadi pembunuh bayaran bergelar Hitokiri Batosai. Dalam bayangan kelam itu, ia terlihat menghabisi satu persatu anggota Shinsengumi, yang telah membantai para pejuang pendukung pihak imperialis. Di puncak pertempuran, Kenshin berhadapan dengan salah satu pemimpin kelompok tiga Shinsengumi, Hajime Saito. Tanpa peringatan, Saito melancarkan jurus pedang khasnya, Gatotsu, yang membuat Kenshin terkejut dan terdesak seketika. Meski kejadian itu telah lama berlalu, namun di dalam benak Kenshin, kenangan itu tetap hidup. Setiap detik pertarungan malam itu kembali tergambar dengan jelas, jeritan pilu, dentingan pedang, dan tubuh-tubuh yang tumbang bersimbah darah. Suara teriakan para anggota Shinsengumi yang dibantai tanpa ampun masih bergema di pikirannya, menyatu dengan bayangan wajah-wajah yang meregang nyawa. Semua itu tak pernah benar-benar hilang, terus menghantui setiap langkahnya sebagai bayangan dari masa lalunya sebagai seorang Hitokiri. Kaoru memperhatikan Kenshin yang tengah termenung, matanya kosong menatap kejauhan. Perlahan ia mendekat, mencoba mengerti isi hati lelaki yang diam-diam memikul luka masa lalu. Kenshin menghela napas panjang, pikirannya tenggelam dalam bayang-bayang pertempuran yang pernah ia jalani sebagai Hitokiri Batosai. Mimpi-mimpi tentang masa lalu terus menghantui Kenshin, terutama tentang bentrokan sengitnya dengan para pendekar kelompok Shinsengumi. Ia mengenang pertarungannya melawan para pemimpin kelompok 1, 2, dan 3, ahli-ahli pedang tangguh, yang bertarung demi cita-cita mereka. Meski pertempuran berlangsung sengit dan nyaris menghabisi satu sama lain, tak satu pun dari mereka yang keluar sebagai pemenang. Semua berakhir tanpa kesimpulan, menyisakan beban dalam hati masing-masing. Di lubuk hatinya, Kenshin menyadari bahwa pertarungan itu bukan sekadar tentang menang atau kalah. Ia tak pernah menyimpan dendam pada para pendekar Shinsengumi. Ia memahami, seperti dirinya, mereka juga memperjuangkan hidup dan keyakinan yang mereka anggap benar, meski dari sisi yang berbeda. Kaoru menyimak kisah itu dengan penuh rasa hormat. Ia kagum melihat bagaimana Kenshin kini bisa meninggalkan jalan berdarah sebagai Batosai, dan memilih hidup damai di jalur baru yang lebih manusiawi. Sorot mata Kenshin pun berubah. Ada secercah cahaya, saat ia menyadari bahwa seseorang benar-benar memahami dan menerima dirinya, beserta masa lalunya yang kelam. Dari kejauhan, seorang pria mendekat menuju dojo Kamiya, melangkah tenang sambil memanggul sesuatu di punggungnya. Setibanya di depan pintu dojo, ia membukanya perlahan. Di dalam, Sanosuke tengah duduk santai, menatap kedatangan tamu asing itu. Orang tersebut mengulurkan sebuah bungkusan berisi obat-obatan herbal, seolah datang membawa niat baik. Namun, sorot mata Sanosuke tiba-tiba berubah. Ada sesuatu yang ganjil dari sikap dan gerak-gerik si pedagang. Ketegangan merayap saat Sanosuke mempertanyakan identitas dan maksud kedatangannya. Pria itu tak memberi nama. Ia hanya menyebut bahwa ia datang untuk mencari Kenshin. Dengan gerakan tenang namun mengancam, ia menarik pedang dari balik punggung, menyatakan bahwa tujuannya adalah memberi hadiah pada Kenshin. Sanosuke yang merasa tersinggung atas sikap arogan tamunya, langsung berdiri dan menantangnya. Keduanya saling bertatapan tajam. Tanpa kata-kata, mereka bersiap untuk bertarung. Sanosuke terkejut saat menyadari pukulan kerasnya, sama sekali tidak berdampak. Lawannya tetap berdiri tegak, tanpa goyah sedikit pun. Dengan sorot mata tajam dan keyakinan penuh, Saito menatapnya, tak menunjukkan rasa gentar. Tanpa ragu, Saito mulai mempersiapkan jurus andalannya, Gatotsu, untuk melancarkan serangan balasan.
通用しない。 Pedang Saito patah akibat serangan terhadap Sanosuke. Menyadari situasi itu, Saito memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dan melangkah pergi. Namun Sanosuke, meski tubuhnya penuh luka, bangkit dengan sorot mata menyala oleh amarah. Ia menolak dianggap kalah dan tetap yakin dirinya mampu menumbangkan Saito. Saito awalnya menolak melanjutkan pertarungan, menilai kondisi Sanosuke terlalu lemah untuk bertarung. Meskipun lukanya tidak mengenai organ vital, namun potongan pedang Saito tertancap cukup dalam, dan berpotensi melemahkan lawannya secara perlahan. Namun, Sanosuke mengabaikan kondisi tubuhnya dan peringatan Saito. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ia kembali maju dan menyerang tanpa ragu. Meski Sanosuke terluka cukup parah, nyawanya berhasil diselamatkan berkat bantuan Megumi. Di tempat kejadian, Kenshin melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pelaku penyerangan. Dari jejak dan tanda-tanda yang ditemukan, Kenshin menyimpulkan bahwa orang yang menyerang Sanosuke adalah Hajime Saito, pemimpin kelompok 3 Shinsengumi. Shinsengumi 3番隊組長、斎藤はじめ。斎藤はじめの剣腕は全く衰えていない。この太平の明治の世は再びあの時代のように揺れ動こうとしている。お前が選ぶべき道は昔に戻るか、それとも死か。二つに一つだ。抜刀斎。 Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.